Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Sukses, mulia, UAS luar biasa. Boleh. Terima kasih banyak. Silakan duduk ya. Sehat kan? Sehat. Sudah luar biasa deh. Baik. Mari kita dengarkan absen kita. Guru akan membacakan absen. Antonius Dasinture, Hadir Pak. Teresia Inaki, Hadir Pak. Martalia Lalipora. Hadir Pak. Baik. Terima kasih banyak kita hadir pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Begitu saya minta Aquila untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah namamu, datanglah kerajaan. Amin. Baik, terima kasih Aquila telah memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Maka hari ini kita coba bahas tentang materi kita, yaitu bersyukur sebagai laki-laki dan atau perempuan. Ya, ini tema kita, yaitu bersyukur sebagai laki-laki atau perempuan. Barangkali sebelum kita bahas masalah ini atau materi ini, tentu kali yang lalu kita sudah omong atau bicara tentang materi kita, yaitu lingkungan turut mengambil bagian dalam pertumbuhan saya sebagai laki-laki dan perempuan. Siapa yang masih ingat apa itu lingkungan? Ya? Nah, lingkungan adalah tempat di mana kita berada. Ya. Lingkungan tempat di mana kita berada, kita dilahirkan. Lingkungan apa saja? Misalnya lingkungan keluarga, lingkungan gereja, lingkungan sekolah. Baik, itu tentang lingkungan atau peranan lingkungan terhadap diri kita sebagai laki-laki. Dan sekarang kita berbicara khusus tentang subtema ketika kita, yaitu bersyukur sebagai laki-laki dan perempuan. Ya, syukur sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, bukti kita bersyukur sebagai anak laki-laki atau perempuan. Misalnya kita berdoa. Kita berdoa di mana biasanya? Gereja. Selain di gereja, di mana lagi? Di rumah. Bulan Mei dan Oktober. Itu salah satu cara kita menunjukkan syukuran kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menciptakan kita yang unik. Kalau kita sudah diciptakan dengan keunikan kita, maka kita harus bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Jangan sampai kita menjebak diri kita, ya, dengan cara kita, pergaulan kita dengan teman yang lain. Ya, jaga kebersamaan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian kita saling menghargai, saling menghormati, dan kalau itu semua terjadi,
bahwa kita saling menghargai dan saling menghormati, maka yang terjadi ialah kedamaian, ya. Apapun adanya, apapun kekurangannya, kita harus saling menerima. Yang kedua itu kita saling menerima. Tetapi kalau kita saling mencemooh, saling menolak, saling tidak menghargai, maka yang terjadi ialah kehancuran. Ya? Itu terjadi kehancuran. Tidak akan nyaman, tidak akan damai, tidak akan bahagia. Jadi sebagai laki-laki dan perempuan, mari kita saling menerima, saling menghargai, saling menghormati. Semua yang kita alami tentu supaya terjadi kedamaian satu sama yang lain. Sebagai anak laki-laki yang memiliki kekurangan-kekurangan dan juga memiliki kelebihan-kelebihan, tentu intinya ialah bahwa kita saling menghargai, saling apalagi itu, saling menerima, saling menghormati, saling memberi, saling membagi satu sama yang lain. Ya. Nanti sebentar kita akan mendengarkan bacaan Injil Lukas, ya, Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52, ya. 41 sampai dengan 52, di mana bacaan ini mengisahkan tentang kebiasaan-kebiasaan Yesus, Maria dan Yosef sebagai keluarga kudus yang setiap hari raya Paskah pergi ke Yerusalem. Bersama-sama pergi ke Yerusalem untuk berdoa, merayakan Paskah secara bersama. Ya. Dan karena itu maka kita juga yang yakin dan percaya bahwa Yesus adalah penyelamat, kita juga harus rajin pergi ke gereja. Di gereja lah kita akan bertumbuh dan berkembang, iman kita semakin kuat. Ya. Pergi berdoa bersama, mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan renungan, sambil kita bernyanyi, bersama dengan ibu temu minggu, sana kita bertumbuh dan berkembang. Sehingga kalau setiap hari minggu, diharapkan bahwa kita harus pergi ke gereja. Dan itu adalah tanda syukur kita. Kita mensyukuri rahmat Tuhan yang telah menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan. Untuk itu coba baca Kejadian bab 1 ayat 27 sampai dengan 28. Silakan, aku baca supaya kita dengar bersama. Maka Allah mencipta manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cutilah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas. Ini sebagai bukti dalam kitab suci kita lihat gambar ini, ya. Ada apa saja yang kamu lihat di dalam gambarnya itu? Tuhan Yesus, ya. Selain Tuhan Yesus, anak-anak, ya. Di dalam kitab suci lain, di dalam Injil lain, biarkanlah anak-anak ini datang kepadaku, sebab mereka lah yang mempunyai kerajaan surga, mempunyai kerajaan Allah. Dan ini kita lihat ada perempuan dan laki-laki yang datang kepada Tuhan Yesus. Karena itu maka
kita sebagai orang Kristen, khususnya orang Kristen Katolik, selalu bersama dengan keluarga, bapak mama, harus pergi ke gereja. Karena kita ini mempunyai kerajaan Allah menurut Tuhan Yesus. Biarkanlah anak-anak datang kepadaku, sebab mereka yang mempunyai kerajaan surga, mempunyai kerajaan Allah. Dan kita sebagai anak-anak, setiap hari Minggu jangan tinggal di rumah saja, harus pergi ke gereja, pergi berdoa bersama, menyanyi bersama dengan teman-teman sekami, teman-teman di minggu, supaya kita bisa bertumbuh dan berkembang dalam kebersamaan, ya. Tanpa orang lain kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Bisa toh? Janji ini? Bisa toh? Halo. Bisa tidak pergi gereja setiap hari Minggu? Bisa. Ya, manusia diberi tanggung jawab. Karena itu dia harus bertanggung jawab atas dirinya dengan pergi ke gereja. Jangan tunggu disuruh, ya. Pergi ke sekolah, mendapatkan ilmu. Pergi ke gereja, mendengarkan sabda Tuhan. Memuji Tuhan, berdoa bersama melalui nyanyian. Yesus sendiri, karena dia sudah bersabda, biarkanlah anak-anak ini datang kepadaku, sebab mereka yang punya kerajaan Allah. Baik, sekarang kita akan masuk dalam lembaran diskusi. Silakan balik meja, kursi bangku. Ya. Tulislah sikap positif dan negatif yang sering muncul dalam menghadapi dirimu, dalam menghadapi keunikan dirimu. Ya. Jadi sikap-sikap yang baik, ya, sikap-sikap yang baik. Lalu di kolom kedua sikap-sikap yang negatif yang muncul dalam diri kita ketika kita melihat orang lain. Kita mulai banding-bandingkan orang lain. Ya toh? Biasa buat itu toh? Kita mulai banding-bandingkan. Dia ini, saya ini. Apa yang muncul dalam diri? Apakah Anda pernah kecewa? Tulis di situ. Itu apa? Nilai-nilai positif, nilai negatif. Apakah Anda senang menerima diri sebagai anak laki-laki dan perempuan? Tulislah di nilai positif. Silakan berdiskusi. Sudah? Silakan bacakan hasil diskusimu. Siapa yang bacakan? Silakan kelompok satu. Senang sebagai anak perempuan dan laki-laki. 2. Senang menghargai dan menghormati teman laki-laki atau perempuan. Negatif, tidak senang karena kecewa. Tidak senang karena tidak diterima. Ada macam-macam hal yang membuat kita kalau kita ditolak, di sana kita akan mengalami kekecewaan. Tidak menerima diri, tidak menerima diri sebagai ciptaan Allah. Itu terkait dengan apa yang kita diskusikan secara bersama, seperti apa yang disampaikan oleh kelompok pertama. Dengan demikian, maka pertemuan kita terkait dengan materi bersyukur sebagai laki-laki dan perempuan hanya di sini. Untuk itu, menutup seluruh rangkaian pembelajaran kita, maka saya minta Jekdo Bapak terus adil.
Jangan masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa, Putra, Kudus. Amin. Terima kasih banyak.